Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, Engkau melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala susah, mara, bahaya dan daripada yang jahat. Dan Engkau telah memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Dan pada siang ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru ya Tuhan, agar melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan, kita sembah Tuhan di tempat ini. Karena kita percaya sewaktu kita sepakat hadiratnya hadir, sewaktu kita menyembah dan muji Tuhan, maka mujizat-Mu dinyatakan Tuhan di tempat ini. Mari tundukkan kepala, renungkan kebaikan Tuhan. Kamu ucap syukur Tuhan, karena tanpa terasa bulan ini akan selesai. Tanpa terasa kami ada di dalam penghujung tahun 2022. Tanpa terasa Tuhan, kami masih bisa ada hari ini, kami masih duduk, berjalan. Semua karena kasih karunia-Mu. Kuduskan kami karena kekudusan-Mu lah yang mengkuduskan kami. Kami mau angkat hati kami Tuhan, karena kami tahu sewaktu kami menyembah Engkau Tuhan, maka lawatan-Mu hadir di tempat ini. Lawatan-Mu membebaskan kami, menyembuhkan kami, bahkan memulihkan hati kami. Kamu ucap syukur Tuhan, ucap syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari saudara katakan, aku ada. Angkat suaramu. Semuanya karena kasih-Mu. Katakan Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemuliaan. Ucapkan syukurmu, katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan.
bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau sangat ya Tuhan. Gerak, katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang mengucap syukur boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan baik untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan biarkanlah Roh Kudus yang akan menolong saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Karena kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Katakan amin. Jemaat Tuhan saja katakan, Kau hiasi kehidupan. Lebih keras saudara. Dengan, mari melayani Tuhan. Katakan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, katakan, aku ada saat ini. Pandang Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Kau dengar kami Tuhan, aku hidup, semuanya, semua berkat Mari berterima kasih siang hari. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan, Tuhan aku ada. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan. Katakan, aku hidup Tuhan. Aku hidup hari ini, semuanya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan aku ada. Aku ada saat ini, kemurahan-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semuanya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, oh yes. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, terima kasih Tuhan, oh yes. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari siang hari ini, mari angkat tangan saudara. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan, ucapkan syukurmu. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan. Di dalam keadaan sakit pun, di dalam keadaan lemah pun, kami mengucap syukur karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan mau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Itulah yang Tuhan izinkan untuk memenuhi dan menguji hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Ucap syukur Tuhan. Yes, haleluya. Oh,
Hari ini kembali kami merasa sangat berterima kasih Tuhan. Seminggu kami lewatin, Engkau cukupkan dalam segala hal. Keluarga Engkau buat semuanya menjadi baik. Walaupun harus melewati konflik-konflik yang harus kami selesaikan. Tapi siang ini kami boleh beribadah. Dan ini adalah kesempatan. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa dan cara yang sederhana. Kami siap untuk diberkati, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berterima kasih sama David ya, penjadwal. Karena jam 1 dikasih pemandangan yang bagus-bagus di mimbar. Jadi enak Bu. Ya. Song leadernya tadi anaknya Nancy Sanger. Ya. Yang sebelah sini tadi Vela, anaknya Pak Paulus. Yang di sebelah kanan Galia, anak NTT. Ya. Saudara, hari ini saya punya 2 acara. Yang pertama saya akan talk show dengan rekan saya yang tadi menjadi pembicara pertama dan kedua. Saya undang Pak Peter untuk bisa ke depan. Bisa diambil mic-nya Pak. Pak Peter ini kira-kira usianya berapa Bu? Berapa kira-kira? Dia sebetulnya seusia anak saya pertama Pak. Saya dan dia beda 21 tahun. Ya. Pak Peter ini sebetulnya usahanya sudah lama saya kenal. Tapi saya baru kenal orangnya itu beberapa waktu yang lalu. Waktu rombongan teman-teman ke Surabaya, ketemu Pak Peter, di situ saya kenal. Saya dulu sering ke pet shop dia Bu, di PTC. Saya nggak pernah lupa. Itu ada satu anjing coco gedenya kayak singa Bu. Saya penggemar coco. Saya sering beli makanan di tempat dia. Tapi sekarang saya baru tahu dia yang punya. Anjing cucunya ratusan. Yang kedua, dia menguasai perdagangan sembako Indonesia Timur. Jadi jelas orang punya duit kan? Saya kalau nggak sekelas males saya ngomong. Cuma lain kali Pak, kalau khotbah di rem pakai jin aja Pak. Pak Peter, nama lengkapnya siapa sih Pak? Peter Tuhuteru. Peter Tuhuteru ya. Saya tadi mau cari ibu, karena ibu ini kariernya juga hebat ya. Pensiun aja kalau nggak salah per bulan 35 juta ya Pak ya. Keren, dua-duanya keren. Lahir di mana Pak sebetulnya Ambon. Pak? Ambon di kota? Iya, kota Ambon. Kota Ambon ya. Saya di Laha waktu saya masih ngurus kapal itu 3 bulan saya di sana Pak. Di Surabaya rumahnya di mana Pak? Di Pakuwon. Di Pakuwon ya. Pak Peter, Ya. jemaat kita ini usianya banyak usia produktif ya. Iya. You kok bisa jadi seperti hari ini, ceritanya gimana Pak? Jadi yang pertama itu dari Papa. Papa mendidik kita bahwa di samping engkau belajar, harus bekerja. Jadi waktu saya kuliah, saya pun bekerja. Saya ke pabean, lalu beli barang, mulai kenal-kenal. Yang luar biasa dari Papa beritahu begini, sebut nama saya. Pasti engkau diterima baik-baik nak. Yang kedua, Papa beritahu bahwa tolong jangan mempermalukan nama keluarga. Yang ketiga, Papa beritahu jaga nama keluarga baik-baik dan engkau harus sukses. Jadi sejak kecil kita sudah ditanamkan dalam pola pikir kita bahwa kita harus sukses, harus sukses, harus sukses.
Nah yang lucunya, suatu saat papa saya kan tinggal di Ambon. Lalu kemudian ada pendeta datang. Pendetanya bilang, "Om, jangan kerja hari Minggu, berdosa." Papa bilang bahwa saya ini kerja baik. Saya nggak pernah membohongi siapapun. Tapi ada majelis gereja utang uang papa dan belum bayar sampai hari ini. Nah itu saya merasa lucu itu. Yus sudah tahu kalau pendeta begitu, ya kenapa Yus sekarang mau jadi pendeta, Pak? Ya, karena sebetulnya saya dulu sama dengan membawa firman entertain. Ikut Yesus kita sukses. Ikut Yesus tidak ada persoalan. Ikut Yesus aman. Tapi praktik di lapangan tidak seperti itu. Lalu sahabat saya bilang, "Gak bisa Peter, engkau harus keselamatan." Saya berkata, "Keselamatan 1 tahun khotbah keselamatan bosan." Dia bilang, "Enggak Peter, harus keselamatan." Lalu beliau punya tema, harus engkau memberkati dunia dengan firman. Waktu itu kan belum ada YouTube setelah Corona. Iya, iya. Nah setelah itu saya dengan dia berdebat dan akhirnya saya memang menganggap benar. Jadi Injil yang benar adalah Injil keselamatan. Bapak Ibu nanya sekarang, lalu bagaimana dengan berkat, dengan persoalan, dengan lain-lain? Rumusnya cuma satu, kalau Tuhan memimpin kita, semuanya itu pasti beres. Lalu berkat, kesembuhan dan sebagainya dalam satu rangkuman namanya pemeliharaan Tuhan, pasti. Saya nggak pernah lupa dia ngomong begini ya. Selesai khotbah ada anak muda minta didoakan. Karena mau ujian. Dia nanya, sudah belajar belum? Kalau belum belajar nggak usah didoakan. Itu saya nggak pernah lupa sama orang satu. Ya, Pak Peter, Ya. you mulai usaha itu sampai hari ini berapa puluh tahun? Saya mulai itu tahun 86. Berarti Jadi saya masuk kuliah di Ubaya, saya sudah bekerja. anak saya juga lulusan Ubaya Pak, tapi psikolog. Terus mencapai titik istilahnya stabil usahanya butuh berapa tahun? Ya karena itu usaha papa, kita terus melengkapi. Papa kan tradisional, kita pakai komputer. Jadi lama-lama kan ya tambah kuat. Jadi Ditambah tidak dengan- mengawali dari nol Pak ya? Tidak mengawali dari nol. Jadi kita dididik ini, bayangkan kita dididik ini dari seorang Kongfucu. Papa saya waktu itu belum percaya Tuhan. Tapi pikirannya dia sudah sukses, harus sukses. Dan itu betul. Ini saya suka ini, harus sukses, gak ada tawaran lagi. Nah siang hari ini saya hanya mau beritahu bahwa kekristenan bukan mistik. Bapak Ibu hari ini mau jadi orang sukses gampang rumusannya. Engkau bekerja keras, engkau tekun, engkau berhemat, pasti engkau sukses. Itu bayarannya. Tapi ada ajaran lain, engkau doa aja nanti Tuhan buka jalan engkau kaya. Saya melihat tidak ada seperti itu. Itu namanya pret Pak. Omong kosong itu buat saya Pak. Ya itu. Ya. Jadi untung masih punya orang tua yang Ya. cukup ului Pak ya. Ya. Bisa nerusin usahanya. Tapi ada satu pembatasan. Hanya kalau kita mengenal Injil keselamatan, bahwa apa yang kita punya itu nggak bisa menjadi kebanggaan. Ya. Usia 50 tahun, mungkin 40 tahun kita masih bisa menggenggam. Tapi 50 tahun kita mulai buka sedikit. 60 tambah buka, 70, 80 kita harus melepaskan. Artinya apa yang kita usahakan semuanya itu, suatu saat kita nggak dibawa. Tapi yang harus kita bawa adalah perbuatan kita yang baik. Sehingga berkenan di hadapan Tuhan kita memperoleh kerajaan Allah. Itu sebetulnya tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Maka minum pakai harta itu hanya kelengkapan. Kalau itu prinsip saya seperti itu Pak. Ya. Jadi nasihat untuk anak-anak muda di sini apa Pak? Ya, suka nggak suka dunia menuntut kita harus sukses. Kesuksesan ada dua. Satu kesuksesan dalam dunia sekuler, Ya. kita harus betul. Harus kita jadi orang berguna supaya Yesus tidak dipermalukan. Yang kedua, kita juga harus mengejar itu keselamatan. Sekarang buat apa duit kita banyak, tapi kita bermain-main dengan Yesus dan pada akhirnya kita harus masuk dalam hadis nggak nyaman. Atau neraka.
Tapi lebih baik kita duitnya banyak, lalu habis itu kita berpulang, kita masuk di Firdaus. Itu yang sukses. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kira-kira begitu. Oke, jadi saya Itu tarik. sukses sebenarnya. Ya. Jadi saya simpulkan ya, nanti kalau saya kasih waktu lama ya biar dia gantiin saya aja khotbah. Tapi nggak apa-apa, terima kasih Kamsia ya. Jadi Pak Peter ingin mengajar kita dua hal, pencapaian dan pemenuhan. Pencapaian adalah uang, karier, profesional, sedang pemenuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga. Ya, saya tahu persis di Surabaya dia orang sukses, saudara. Ya. Jadi dia menularkan di sini. Jadi sering-sering ke GBI Rem ajarin mereka juga sukses, Mantap. Pak. Ya. Jadi sekarang usahanya apa aja Pak Peter? Kami bergerak dalam 9 bahan pokok. Jadi sembako, kedua transportasi laut. Pak Ya, Peter sama. ada transportasi laut juga. Ya, jadi kita ekspedisi sendiri dan yang ketiga angkutan trailer. Gila, itu menguasai dari hulu ke hilir ya. Kita staff di Ambon itu kurang lebih ada 1.000 1.000. orang. Jadi kalau pagi hari itu yang Kristen kita harus ibadah singkat setengah jam. Nah, saya juga mengembalakan di Ambon di gereja Syakinah. Jadi dari hamba Tuhan itu yang memberi mereka itu makanan rohani pagi harinya. Iya, iya. Pandangannya begini, mereka kan hidup itu susah. Jadi kita nggak mau hidup sembarangan. Nanti waktu mereka berpulang itu hadis tidak nyaman atau pintu neraka. Tapi kita mau hidup sudah susah di bumi, nggak apa-apa. Palingan 80 tahun, tetapi setelah itu mendapat hidup yang kekal bersama Kristus. Itulah kebahagiaan kita yang sejati. Ya, sekarang nasihat yang terakhir, Pak. Ya. Apa pandangan Bapak terhadap pendeta-pendeta zaman sekarang nih, Pak? Ya, yang pertama, sebelum ada COVID, kita nggak bisa mengerti. Karena gereja nggak terbuka. Melalui YouTube kita nggak tahu mana mimbar yang benar, mana mimbar yang salah. Tetapi setelah COVID ini, dan sekarang ada YouTube di mana-mana, jemaat jadi pinter. Mana mimbar sejati, dan mana mimbar palsu. Nah, mimbar palsu itu apa? Yaitu yang mengajar ikut Yesus kaya, ikut Yesus tidak ada masalah, ikut Yesus sembuh. Mimbar yang sejati seperti apa? Mimbar sejati itu adalah Injil keselamatan. Hanya satu itu. Yang Bapak tanyakan, pandangan? Pandangan terhadap keadaan pendeta sekarang ini gimana, Pak? Karena mereka itu hidupnya sudah di atas dan mengajar teolog kemakmuran dan kebutuhan sudah begitu meninggi, jadi mau nggak mau mereka harus jual firman. Jual firman, Pak ya. Ya, jadi, supaya, nah yang dipentingkan bukan mereka, tetapi kita harus pandai, harus cerdas memilih firman. Jadi harus dibedain Pak ya, antara altar sama pasar itu harus beda Pak ya. Ya, kira-kira jangan sampai begitu, altar Pak. jadi pasar, tapi pasar nggak pernah ada altarnya, benar kan? Ya, mari saya ajak semua pendeta, jadikan altar ini altar Injil keselamatan. Ya. Ya, oke, terima Satu kasih. pemahaman, pasti Injil keselamatan menang. Menang ya. Percaya. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Peter, Tuhan berkati. Saya mau tanya di sini siapa yang suka main golf? Angkat tangan. Kesan kita main golf itu mahal ya. Saya juga nginjak lapangan golf nggak pernah. Pernah satu kali kepleset. Pegang stick golf saya nggak pernah. Rupanya sekarang ada permainan golf yang murah. Dengan harga 200 sampai 300 ribu. Tapi nggak ada caddy-nya, bolanya jauh ambil sendiri. Benar, sekarang ada. Dengan harga antara 200 sampai 300 ribu. Kenapa kita suka main golf? Pertama, di situ kita menjalin hubungan dengan orang-orang lain supaya bisnis kita lancar. Kedua, supaya mendapat pengakuan, orang bermain golf itu rata-rata orang berduit. Tapi sekarang enggak, Bu.
Nah, saya akan memberikan hidup itu adalah pilihan, ya. Yang pertama, saya akan cerita tentang golf. Satu hari ada seorang pemain golf. Waktu dia mukul bola, bolanya itu pas masuk di satu bungkus sisa makanan. Dia nggak boleh ngambil, saudara, aturannya. Dan yang kedua, dia harus memukul. Tapi kalau memukul, ya kebanyakan gagal dan meleset. Nah pertanyaannya, ngambil nggak boleh, mukul pasti gagal, Anda punya cara apa lagi? Pegolf ini mengambil korek, kemudian pembungkus itu dibakar. Begitu pembungkusnya terbakar, tinggal bolanya. Ini namanya otak kreatif. Setuju? Dan dia pukul, masuk, saudara. Di tengah kesulitan, kita perlu kreativitas yang sangat tinggi. Pilihan yang kedua, Anda pernah melihat pertandingan panah? Ada 2 pemanah, saudara. Targetnya 50 meter. Mereka sudah siap direntangkan. Dalam hitungan detik, mereka akan melepaskan anak panah ini. Tapi mendadak ada kabut tebal lewat, saudara. Apa yang saudara lakukan? Menunggu kabut itu hilang, atau di tengah kabut Anda langsung memanah sasaran? Saudara pilih yang mana? Nunggu kabut lewat, mungkin lawannya akan memanah dulu. Tapi kalau saudara memanah, karena ditutupi kabut, kemungkinan gagal besar. Pertanyaannya, Anda pilih yang mana? Kalau saya akan memilih memanah duluan. Karena sebelumnya kan kita punya bayangan sebelum kabut itu lewat. Ya. Jadi hidup sekarang itu perlu kecepatan, perlu imajinasi, gambaran sasaran, dan perlu keberanian. Ya. Saudara, kemarin beberapa hari yang lalu saya ngeliat TV, ngeri ya. Sumatera nanti kapan, mereka juga belum tahu, akan diguncang gempa dengan angka 8,6 skala Richter. Itu ramalan. Bayangkan, tsunami Aceh aja nggak sampai 8. Ini kalau 8,6, kira-kira gimana? Dan yang kedua, Jakarta akan diramalkan kena gempa yang cukup besar. Saudara, kemarin waktu gempa Cianjur, saya ada di apartemen lantai 30. Itu goncangannya gila, Bu. Untung saya ini nggak punya apartemen, saudara. Beli rumah di tanah aja. Sekarang mau tidur ngeri nggak? Ngeri, Bu. Sekarang mulai banyak apartemen dijual murah. Apartemen itu kan sebenarnya sama dengan kos-kosan. Ya kan, buka pintu, ketemu lagi cici. Ya, masa apa juga bau. Tapi apartemen menjadi gaya hidup di kota Jakarta. Saya berpikir kalau saya beli apartemen, saya punya apa, saudara? Misalnya apartemennya roboh, nggak mungkin bisa saya jual, nggak mungkin saya dapat ganti rugi, bener kan? Mendingan di ujung sawah, tapi tanah di bawah. Makanya lebih penting cara hidup daripada gaya hidup, saudara. Berhenti, ya. Karena tahun depan kita akan ngerasain gimana keadaan krisis yang baru. Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan baca Pengkhotbah Fatsal 11 ayat 4 sampai 6, Ben. Pengkhotbah Fatsal 11.
Kita tunggu ya. Karena harus dibaca dengan teliti. Ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang terakhir, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau Anda membaca kitab Pengkhotbah pasal 1, saya suka karena di situ ditulis semua di bawah matahari adalah sia-sia. Kita semua di bawah matahari kan? Dibatasi oleh masa dan waktu. Jadi kalau di bawah matahari sia-sia, terus saya harus gimana, Pak? Yang tidak pernah sia-sia adalah di atas matahari. Dan di atas matahari adalah Tuhan. Saudara, kita Pengkhotbah berkata begini, tolong Ben, ayat yang keempat tadi ya. Siapa senantiasa memperhatikan air angin tidak akan dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Hidup itu jangan tergantung kepada faktor eksternal. Ngelihat angin, hitungan logika saya nggak jadi. Lihat awan, wah ini badai, nggak jadi. Kalau kita selalu melihat keluar, nggak ada pekerjaan yang akan berhasil. Jadi terus gimana Pak Bengki? Memang semuanya perlu diperhatikan, tapi pilihan dan keputusan Anda lah yang menentukan. Jadi coba mulai menanam benih. Di sini saya belajar 3 hal. Yang pertama, hidup itu nggak bisa kita kontrol, saudara. Ada sesuatu di sana yang nggak bisa saya kendalikan. Wong saya mengendalikan diri dan pikiran saya aja kadang-kadang nggak bisa kok. Jadi belajarlah untuk sadar bahwa banyak di dalam sisi kehidupan yang tidak bisa dikontrol. Terus yang kedua Pak, di sini kita juga belajar ya bahwa sekarang ini segala sesuatu itu samar, rancu, sulit kita prediksi. Walaupun Anda cukup ahli, semua terjadi tanpa terduga. Jadi yang kedua kita berhadapan, makin jauh, makin hari, hidup kita makin tidak bisa kita prediksi. Anda pun di jabatan manajer pemasaran, HRD, tapi kalau besok perusahaanmu tutup, selesai kan? Makanya kita semua harus siap. Saya sudah banyak mengajar tentang VUCA. Udah setahun lebih yang lalu saya mengajarkan 4 hal. Semuanya tidak pasti, semuanya rancu, samar, semuanya nggak bisa kita prediksi. Hidup kita sekarang itu ketidakpastian. Bersahabatlah dengan ketidakpastian. Kemarin saya dari bandara Sabtu malam, saya naik taksi Bluebird. Saya tanya, Mas anaknya berapa? Saya sudah cerai Pak. Hah? Lu sampean nomor berapa Mas? 35. 35 sudah Dulu cinta enggak? Cinta cuma seumur jagung. Pasangan kita sendiri bukan jaminan. Pasangan kita sendiri bukan harapan Anda.
berharaplah kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa saudara? Kita nggak pernah tahu Allah sedang mengerjakan apa terhadap dunia ini. Itu yang disebut unknown. Kita nggak tahu saudara, apa yang Allah kerjakan. Jadi saudara tahu situasi yang Anda hadapi? Yang pertama, Anda sulit untuk mengontrol kehidupan. Banyak hal tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, walaupun semuanya jelas nggak samar, tapi saya sulit untuk memprediksi menjadi sebuah kepastian. Dan yang ketiga, kita nggak tahu apa yang sedang Allah kerjakan terhadap manusia dan bumi. Saudara tahu apa maksudnya krisis yang Tuhan izinkan? Dunia masih butuh satu krisis yang lebih hancur lagi. Pak Pengki mau mikir apa? Gini, saya kasih contoh. Saya pernah kena COVID beberapa waktu yang lalu ya. Dan itu COVID yang saya alami mengerikan sendiri. Malaikat maut sudah datang kepada saya 2 kali. Seluruh dunia hancur. Tapi seluruh dunia mulai bersatu. Beragamalah dengan akal sehat dan cerdas. Amin. Jangan maksakan kehendak kepada orang lain. Itulah yang dunia terjadi. Disrupsi, penghancuran, pergeseran ada di mana-mana ibu-ibu. Jadi jelas lewat firman Tuhan ini. Hidup sekarang secara global nggak punya jaminan. Saya mungkin termasuk salah satu orang yang nggak punya BPJS. Baik nggak BPJS? Oh baik, sangat menolong. Anak saya kaget, loh papa nggak punya BPJS. Rupanya dulu saya salah konsep. Saya pikir BPJS itu diberikan kepada orang-orang yang maaf kata yang ada di bawah. Tapi ternyata tidak. Jadi hari ini Pak Bengke punya BPJS enggak? Enggak. Pertama, saya belum tentu sakit kan. Kenapa saya mengharapkan sakit? Kedua, ya kalau kita masih ada duit ya sakit-sakit lah, sudah bodo amat lah. Saya memang 6 bulan terakhir saya berpikir, saya tadi baru ditegur sama Ci Eva ya. Pak Bengki, ojo golek duit terus. Nikmatin aja. Terus saya jawab, Ci, lah mengko sing ngekei mangan aku sopo, Ci? Emang Bu Eva mau kasih makan saya? Sudahlah Pak, kia-kia aja. Padahal hal itu sudah saya pikirkan Bu. 6-7 bulan yang lalu. Saya pikir udahlah harta saya jual. Dibagi sama anak cucu. Sisanya saya mau jalan-jalan aja. Masa 70 tahun kerja terus. Sekarang ini mulai menikah susah Bu. Pasangan muda kalau tidak dua-dua kerja, ya nggak cukup di Jakarta ini. Bener kan? Jadi hidup sekarang ini bukan tambah baik Bapak Ibu. Alkitab sudah mengatakan semuanya tambah sulit. Ya. Jadi kita harus siap. Makanya dari dulu saya ngomong, hidup ini nggak boleh punya satu kerja. Kemarin teman saya, teman dekat, Om Peggy, ayo gabung yuk.
sisa 32 mesin. Satu mesin sekarang sudah turun menjadi 2,2 juta. Dulunya sampai 17,5 juta mesin mining dari Bitcoin. Terus hitungannya gimana bos? Modal kalau beli, teman saya sudah beli 200. Sisanya dia mau bagi sama saya, 32 kali 2,2. Saya hitung-hitung sekitar 75. Terus per bulan penghasilan saya berapa? Hitung 23 juta. Oh ya lumayan ya. 75 juta dapat 23 juta berarti 30%. Bayar fee dia berapa? Sebetulnya hidup ini banyak sekali peluang. Saya yang super jadul, ya, era kolonial, ya. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Setuju? Om Pengki gimana baca itunya di komputer? Lo kan ada anak-anak muda yang pinter, ya dibayar aja bagi-bagi rezeki. Amin. Memang uang bukan segalanya. Tapi kalau kita enggak punya uang, enggak bisa segalanya. Malah mati menderita Bapak Ibu. Buktinya saya mau tanya. Ini yang belum menikah cewek-cewek ya. Anda mau laki miskin atau laki punya duit? Angkat tangannya yang mau yang miskin siapa? Itu Anda salah lahir. Cinta itu saiki wis gak usum Bu. Cinta itu omong kosong Bu. Anak cewek kalau saya tanya, mau laki yang gimana? Yang penting dia cinta Tuhan. Cinta Tuhan tapi enggak punya gawe, orang duwe duit. Mau? Realistis loh. Realistis. Mungkin kau menikah dengan dia belum punya duit. Tapi lihatlah, apakah dia punya potensi untuk sukses? Itu dulu. Loh ciri-cirinya gimana Pak? Ya antara kapan-kapan ya. Ini seminarnya mahal Bu. Carilah pria yang punya potensi untuk berhasil. Walaupun hari ini dia naik sepeda motor bebek duk tahun 70, enggak apa-apa Bu. Tahun depan ganti, tahun depan nanti bisa naik mobil. Loh Pak Pengki ikut teologi kemakmuran. Dengar ya. Saya orang pertama kali di Indonesia yang paling anti dengan teologi kemakmuran. Saya mau makmur, tapi lewat kerja, usaha, doa, dan Bapakku di sorga. Amin. Saya bukan muda Bu. 77 tahun, masih kerja. Kalau saya nganggur, cepat mati bro. Diem, delek. Bangun, kaki cekok. Kepala pening. Udah jalan aja. Anak saya malah ngomong begini. Saya seneng kalau papa itu lama di Jakarta. Loh, apa? Di sana kan papa banyak temennya Pak. Oh ya bener juga ya. Papa kalau di rumah kerjaannya ngepel, bersihin rumah, cuci mobil, ngomong cucu. Tapi itu kebahagiaan, itulah pemenuhan. Amin. Ayo kita belajar. Makanya modal nomor 1, sehat. Anda kalau nggak sehat, nggak bisa cari duit bro. Jadi ayo, saya nggak akan panjang-panjang saudara. Singkat aja. Ada keterbatasan manusia. Ada banyak di luar hidupmu nggak bisa dikontrol dan dikendalikan. Anda boleh melihat ke depan, tapi sulit diprediksi. Kita juga nggak tahu Tuhan mengerjakan apa. Kita masih butuh satu krisis yang paling besar lagi.
supaya nanti semua manusia tolong menolong. Kita masih butuh satu krisis yang sangat besar lagi. Supaya lahirlah rasa saling mencintai. Lihatlah di balik malapetaka. Bencana-bencana akan muncul nanti saudara. Dan disitulah Tuhan mulai lega. Manusia mulai bisa tolong menolong. Jadi bacalah krisis ini seperti Tuhan membacanya. Amin. Jadi gak usah takut, oke? Ya, saya melihatnya ada maksud Tuhan di balik peristiwa. Supaya kita saling mencintai. Sekarang keluarga hancur, suami istri saling membunuh. Anak bunuh ibu, ibu ngeracunin anak. Gila gak dunia sekarang, saudara? Ya, saudara, sebelum saya putar multimedia, banyak orang komentarin saya, Pak Pengke kalau muter multimedia lagunya kok dunia sih? Loh ya memang saya di dunia kok. Saya baru nemukan ayatnya. Lagunya reggae, River Babylon. Saudara mau tahu ayatnya? Bukain saya Mazmur 137 ayat 1 Ben. Saya akan tunjukkan ayatnya. Hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Lagu River Babylon itu diambil dari ayat ini. Tapi orang Kristen kayaknya waduh dengar lagu-lagu gitu haram jadah banget ya. Wah ini kurang rohani. Kita mau kemana Bapak Ibu? Ya, makanya mulai hari ini belajarlah tolong menolong. Menabur nggak usah lihat apa-apa, tabur aja Bu, tabur. Ya, investasikan sebagian uangmu untuk kematianmu nanti di akhirat. Amin. Ada yang bisa saudara bawa kalau Anda mati? Enggak ada Bu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bekerja bukan untuk ngumpulin duit, tapi bekerja supaya hidup saya punya arti dan makna. Ya, baik. Kita putar multimedia, temanya adalah limitasi. Ya, boleh diputar lagunya. Ada yang tahu lagunya? If tomorrow never comes. Ya gedein dikit. Seandainya besok nggak ada lagi, saudara mau apa? Selesai. If tomorrow never comes. Sekarang perhatikan. Limitasi artinya apa? Batas kedikjayaan manusia. Manusia jangan sombong. Kita semua punya batas. Usia punya batas. Yang kedua, limitasi manusia saya jelaskan tadi. Uncontrollable. Ya. Banyak yang gak bisa kita kendalikan. Yang kedua, unpredictable. Banyak hal gak bisa kita prediksi. Semuanya rancu. Semuanya samar. Yang ketiga, kita nggak tahu apa yang Allah kerjakan. Kita sedang merangkai puzzle, supaya cinta ini bertumbuh. Kita bisa saling mengasihi. Selama ini kasih cuma jadi slogan. Jarang manusia mau berkorban untuk manusia lain. Ya, siapa tahu, angno. Kita naik lagi. Gimana ekonomi saudara? Pernah main yoyo? Ya, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang yoyonya ke atas, kadang-kadang dilempar yoyonya lepas.
Kita sekarang sedang bermain yoyo ekonomi. Ada yang bisa menjamin ekonomi Anda? Enggak bisa. Turunnya deras, naiknya kadang-kadang perlu usaha. Dan kadang-kadang lepas, saudara. Dan kita hidup dengan permainan seperti ini. Naik lagi satu. Saudara, saya melihat ada 5 kemungkinan antara gagal dan Yang pertama adalah rare. Banyak orang optimis, saya tidak mungkin gagal. Rare artinya jarang. Tapi banyak juga orang pesimis, saya nggak mungkin berhasil. Pasti gagal. Ya, saudara jangan ada di area ini. Atau yang kedua, unlikely. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Tapi ini sering terjadi, saudara. Ini namanya teori kemungkinan. Jadi jangan melihat angin, jangan melihat tulang bayi yang tumbuh di rahim ibu, jangan melihat apa. Jalani aja. Kenapa kita sulit mengambil keputusan? Karena kita takut risiko. Padahal hidup itu sangat perlu risiko. Sih, kamu menikah dengan ini, Mas Ganteng ini, merasa punya jaminan enggak? Enggak. Manusia enggak bisa menjamin manusia. Enggak bisa. Ya. Mungkin terjadi sukses, mungkin terjadi gagal. Yang ketiga, probable. Mungkin akan nanti. Ya. Ada masa dan waktu yang harus kita isi kegagalan atau keberhasilan. Dan yang terakhir, almost certain. Hampir pasti Pak, usaha saya pasti sukses. Tapi nggak bisa diprediksi kan. Inilah 5 kemungkinan. Kita naik lagi, klik. Saudara, banyak orang tidak berpikir ya. Sekarang ini ada kekuatan krisis yang mengerikan. Salah satunya adalah perubahan iklim. Saudara, saya beritahu ya. Kota saya termasuk dalam survei 5 kota yang terpanas, Surabaya. Sekarang pemanasan global sedang terjadi. Anda pernah mikir? Kalau satu hari itu es di kutub mencair, air akan naik 5-7 meter. Jakarta tenggelam, saudara. Dan itu kapanpun bisa terjadi. Lihat cuaca. Badai panas di Surabaya itu hampir. Hujan keras, angin keras, saudara. Inilah pemanasan global. Banyak orang nggak mikir. Ya, kalau itu terjadi dalam hitungan jam, saudara, selesai bumi ini. Tuhan miringkan matahari 1 derajat aja, kelar kita. Kutub utara cair. Makanya sekarang rumah di pinggir pantai kan mulai murah. Itu masih lama Pak. Tapi tsunami bisa terjadi setiap hari kan. Tukarlah harta di dunia dengan harta yang kekal. Investasikan ke sana. Ya. Yang kedua adalah persaingan. Amerika, Cina, India. Semua bersaing dengan menghalalkan segala cara. Rusia, Ukraina. Apakah akan berakhir dengan perang nuklir? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau sudah perang nuklir, nggak usah ngungsi Bu, mau ngungsi kemana? Ya, makanya nanti di sini dibikin posko pengungsian aja. Kita mati sambil sembahyang, amin. Aman kok. Yang ketiga, teknologi.
Cepatnya digitalisasi. Semuanya bisa capai dengan cepat, kehancuran juga cepat. Saudara, Androidmu itu bikin penyakit. Ngelihat ini temen kok lebih hebat, iri. Sekarang banyak orang iri gara-gara Android. Wong iri kok dibeli 10 juta itu. Ngapain? Sudahlah kayak Pak Pengki. Dari dulu ya ini aja, Bu. Saya enak nggak pakai iri-irian, udah tenang saya baca ini. Saya memang tidak mau menggunakan. Saya punya 3 HP canggih, Bu. Hanya untuk cari duit dan kerja. Kalau baca, oh gila, pendeta itu mobilnya 5 sekarang. Ya biar aja. HP itu kalau nggak bener-bener jadi maksiat. Hati-hati, jangan sok teknologi, tapi otak kita harus lebih dari teknologi. Setuju? Ya, jadi perubahan, persaingan, dan teknologi ini sekarang sumber krisis di seluruh dunia. Kita naik satu lagi. Nah, kalau kita bicara krisis semuanya, cuma ada 2. Pemenang atau pecundang. Victor, pemenang atau victim, korban. Jangan pernah memosisikan dirimu dalam posisi korban. Amin. Jangan pernah. Tuhanmu itu hebat, saudara. Tuhan saya juga hebat, namanya Yesus. Dia mau berkorban, tapi walaupun dia disalib, dia tidak pernah posisinya korban. Ingat, posisimu itu hebat. Ya, jangan gampang menyerah. Kita naik lagi, 1 klik. Nah, perhatikan, hidup sekarang ini perlu hal-hal ini. Lari duluan, lari lebih cepat, ya kan? Kalau perlu lompat jauh. Yang kedua, jadilah penemu atau pencipta. Itulah otak kreatif. Saudara, saya menemukan gini emang gampang. Nggak gampang kalimat-kalimat seperti ini. Tapi setiap hari saya latih otak saya. Dan akhirnya menjadi habit. Ini sebenarnya bukan untuk khotbah, untuk diriku sendiri. Saya harus lari. Lari sekarang tuh bukan cuma lari cepat. Anda harus tahan lari maraton. Percaya nggak? Daya tahan manusia tanggung, agil, ya. Kemudian Anda harus bisa memimpin dirimu sendiri. Hidup itu jangan jadi pengikut. Jangan mau. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu ya, jangan paksa anakmu untuk menjadi nomor 1. Tapi paksakan dia untuk mengeluarkan yang terbaik, sekalipun posisinya di kelas nomor 20. Tapi kalau dia sudah melakukan terbaik, dia adalah anak hebat. Oke? Naik lagi, kita mau selesai. Sebetulnya hidup itu sederhana, perlu 3B. Pertama, brain. Ya, kecerdasan. Kedua, beauty. Penampilan, kepribadian. Dan yang ketiga, sikap dan perilaku. Naik lagi, kita mau selesai. Saudara, sekarang perhatikan. Ini hal-hal untuk mengatasi limitasi. Mungkin bisa lebih 1 poin atau 2 poin, ya. Yang pertama apa, saudara? Passionate. Belajarlah mencintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Kita seringkali kerja tanpa cinta, hanya untuk nafkah, menyambung hidup. Emang bisa hidup, tapi Anda nggak akan pernah maju. Ya. Yang kedua, reliabilitas. Artinya jadilah orang yang bisa dipercaya. Saudara, kalau dipercaya sama bos kan enak. Yang ketiga, miliki kemampuan bersaing. Potensi apa yang Anda miliki. Yang keempat, komitmen dengan fokus cita-citamu.
dengan goalmu. Hidup sekarang bukan target, saudara. Tingkatkan nilai, kerjakan yang terbaik. Anda akan melalui target. Amin. Ya. Sekarang perlu nilai lebih kalau Anda ingin bertahan hidup. Kemudian taat sama yang menciptakan saudara, taat kepada perusahaan, taat kepada pemimpin. Setelah itu apa? Totalitas. Jangan memberikan hidup setengah-setengah untuk impian dan cita, apalagi untuk Tuhan. Saya kadang-kadang kalau mau berangkat tuh capek sekali badan saya, ya. Tapi kalau saya diamin, tulang-tulang saya rusak. Udah angkat koper, ngangkat barang, setir mobil, jalan. Udah. Ya. Dan kemudian apa? Akuntabilitas. Punya tanggung jawab terhadap hidupmu sendiri dan keluarga. Kita naik lagi dan kita selesaikan, masih ada. Waktu Anda melampaui limitasi, batasan kedikjayaan manusia, maka saudara akan melakukan pencapaian yang tertinggi, high achiever. Maksimalkan kekuatan pikiran. Berdoalah dengan akal budi. Kita diperbarui akal budi kita. Yang kedua perlu apa? Kita semua punya potensi, saudara. Tapi Anda nggak mau mencoba untuk selama ada waktu kursus, belajar, lalu perlu sekolah lagi. Ya. Saudara orang terpelajar, tapi belum tentu Anda seorang pembelajar. Jadilah pembelajar yang hebat. Yang ketiga apa? Kekuatan tujuan. Saya mau tanya, saudara punya tujuan hidup nggak sekarang ini? Tetap punya. Loh, Pak Pengki kan sebentar lagi mati. Iya, mati saya mau dikubur di mana? Harus punya tujuan. Peti mati saya nanti warnanya apa? Sudah saya tulis semua. Nanti kalau pendeta lain khotbah, lagunya lagu apa? Udah saya catat itu semua, Bu. Karena hidup itu berakhir dengan kematian. Sebelum Anda mati, beri arti, beri makna untuk waktu Anda. Setuju? Jangan cuma keloyang hidup gak punya tujuan. Mau kemana, Bu? Bergaulah dengan 20 orang hebat. 2 tahun lagi engkau punya 20 kelebihan yang hebat dalam hidupmu. Setuju? Kemudian apa? Bergerak menuju kebebasan Apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Orang kaya itu kebutuhannya sedikit, duitnya banyak. Orang miskin itu kebutuhannya banyak, duitnya sedikit. Secara fisik, ya, orang kaya itu apa ya? Otaknya besar, perutnya kecil. Nah, kayak Pak Pengki ini kan nggak ada perutnya. Orang miskin, perutnya gede, otaknya makan terus. Ini bahaya nih soal musik. Nanti otaknya menggerut, mengecil, perutnya gede, miskin dia tuh lah. Ya? Bergerak menuju kebebasan Saudara harus siapkan dirimu, khususnya yang usia 50, 20 tahun ke depan. Teman-teman banyak yang mati, fisik mulai turun, kerja nggak bisa, pensiun kecil, anak hidupnya pas-pasan. Nah, terus mau apa sampean? Woi, dengerin saya. Siapa yang merawat kita? Ya. Sebelum saya tutup,
Tolong pikirkan orang tua, tolong pikirkan ya. Saya harap ini tidak terjadi di tengah keluarga. Saudara tahu-tahu kena kanker pankreas umpamanya, atau stroke. Anak saudara hidup cukup, tapi tidak lebih. Dan saudara tidak punya dana dan dokter mengatakan 6 bulan lagi engkau pasti mati. Saudara cuma punya 1 rumah, 1 mobil. Apa yang Anda lakukan? Orang tua harus berani ngomong. Enggak usah dokter-dokteran lagi. Karena kalau rumah sama mobil dijual, ujungnya juga mati kok. Setuju nggak Bapak Ibu? Mendingan kekayaan sisa utuh saya bagi-bagi. Orang tua berani begitu. Hidup itu perlu pemikiran sekarang. Ya kecuali saudara punya pabrik 5 biji, Jawa Tengah 2, Jawa Timur 2. Tapi kena gempa habis juga, Bu. Ya. Bacalah masa depan. Putuskan dengan nyali dan kebenaran. Mumpung masih hidup. Ya, terakhir ada enggak? Klik lagi. Iya. Ini bagian spiritual ya, jangan lupa. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap rohmu, dengan segenap akal berkati orang lain. Paling tidak keluarga. Orang tua, jangan gampang gini sama anaknya. Saya bilang sama anak saya, aku nanti perlu bantuanmu nak. Kalau papa terkapar udah. Kita jadi orang tua harus punya keteladanan, Bu. Berikan contoh kepada anak-anak. Karena ada orang tua nanti ya anak-anak gede ya udah papa gini aja. Wah injek tangannya gitu modelnya. Nggak ada. Ya. Karena itu self improve. Kembangkan terus Bu. Kembangkan. Ya situ bisa berkembang Pak. Body bagus, muka cantik, jadi peragawati. Saya hitam, bulat, jelek. Daftar jadi pemain film horor, laku. Amin. Produser lagi cari film horor, cari pemain. Makanya kalau cantik sekali, jelek sekali, jangan tanggung, nggak laku Bu. Goblok sekali, pinter sekali. Amin. Nggak ada sekarang di tengah, nggak ada. Kita selesai, naik lagi, Ben masih ada? Klik. Selesaikan. Upa selalu cinta Tuhan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kami sadar hubungan kami dengan Tuhan tanpa batas. Tapi kehidupan ini penuh dengan batasan dan hukum. Terima kasih Bapak, Engkau ajar hal yang sederhana. Apa berdoa untuk yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Berikan nyali, keberanian, tekad untuk melampaui apa yang kami bisa. Berkati gereja di tempat ini. Berkati gembala sidangnya, pengurusnya, semuanya. Hamba-Mu berhenti. Tapi Engkau tidak punya limit kasih-Mu terhadap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati Pastor Pengkiandu. Yang diberkati boleh katakan amin. Dan saat ini kita akan menabur saudara. If tomorrow never comes, biarkanlah hari ini kita bisa menabur, berikan yang terbaik. Dan saya mengundang hambanya untuk membuka dalam doa persembahan.
Bapak Ibu, mari kita mau berdoa buat persembahan kita. Kita boleh angkat amplop kita. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami. Dari pagi sampai siang ini luar biasa Tuhan. Engkau lawat umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya mereka yang pulang sudah membawa sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pastor Pengkiandu yang sudah Engkau pakai Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyingkapkan hal-hal rahasia yang belum kami ketahui. Boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan benda-benda mati ini Tuhan. Boleh menjadi alat bagi pekerjaan-Mu di GBI RIM. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola dengan hikmat-Mu. Sehingga Tuhan persembahan ini Tuhan boleh berarti bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita dan memberi dengan kerelaan hati, dengan rasa syukur, dan kita juga mau memberi yang terbaik. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saudara diberkati, yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Sebelum kita lihat jadwal ibadah minggu depan, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya, angkat tangannya yang baru pertama kali ibadah. Ada satu di belakang, ada lagi, kayaknya ada Ibu Nita di sebelah kiri, ada dua ya. Ada lagi, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat datang. Kalau memang yang baru pertama kali ibadah di GBI RIM, gereja ini selalu terbuka untuk kita semua. Kalau memang belum ada tempat ibadah tetap, kiranya boleh bersama-sama ada di tempat ini, kita bertumbuh bersama-sama dan kita diberkati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Sekali lagi mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari sekali lagi angkat suara, angkat kedua tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak, terima kasih, kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi lewat ibadah-ibadah seperti ini kami percaya kami berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kemenangan, di situ ada mujizat, di situ ada pemulihan, di situ ada kekuatan, di situ ada berkat Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berikan hamba-Mu umur panjang, berkati hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang ketiga pada hari ini, kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Semuanya sudah diberkati. Jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan juga berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati, jemaat yang kuat dan hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Gereja Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Pemilik tempat ini, Pak Akong, Ibu Eva, keluarga Tuhan berkati. Kota kami berdoa untuk kota Jakarta, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, kiranya juga Tuhan tolong berkati. Ibadah minggu depan di Hotel Ciputra di Dan Mogot, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala untuk diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tinggikan